4 faktor tadi memang yang kadang-kadang teman-teman secara tidak langsung tidak menyadari bahwa burung nampar itu semata-mata bukan karena birahi atau emosi sebetulnya menurut saya. Kenyamanan. Ada juga masalah kenyamanan, ada juga masalah burung belum siap tampil gitu kan. Ya burung belum siap tampil ya pasti nampar. Saya jamin 100% burung belum siap tampil. Untuk berhatiin dia siap tampil atau belum itu gimana juga solusinya itu, Bu? Untuk kesiapan tampil Atau itu badannya selalu berdiri, Iya. ketika dibuka sleting kerudungnya selalu tegep. itu nggak jamin. Masalah gini. Nggak jamin. Karena gini, kesiapan burung itu kita lihat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sarjana Murai Jaka, nama saya aslinya. Saya banyak bertanya nih ya, saya dari mana? Saya sebenarnya dari Palembang. Ya kebetulan saya memang dulu lama di Jawa mungkin ya. Oh. Jadi cara gaya bicara saya mungkin orang juga nggak nyangka saya orang Palembang gitu. Iya benar. Nah kebetulan hari ini saya bersama dengan Bung siapa nih? Om Peri. Oh, Ya. Bung Peri ya. Bung Peri ini dari mana? Dari Palembang Dari juga ya? Palembang sini lah Om, dari Sipenggades. Oh gitu. Nih Bung Peri di hari ini, Bung Peri ini pengen bertanya sama saya. Nggak tahu dia mau nanya apa, tiba-tiba datang terus mau nanya masalah mengurai batu ya Om. Iya bener. Jadi gini Om Sarjana Murai ya. Iya. Jadi gini, murai saya itu kadang kalau digantang sering nampar atau jeruji ya. Itu gimana solusinya? Atau burung itu belum sehat atau belum siap tampil atau gimana? Menurut Om Sarjana Murai gimana solusi yang bagus untuk murai saya di rumah itu kira-kira? Jadi gini Om Reno, nampar itu banyak faktor juga. Makanya jangan menyimpulkan sesuatu itu atau mengejas sesuatu itu bahwa itu pasti seperti itu. Nah, jadi masalah nampar ini faktor yang pertama itu kesiapan burung. Nah, kesiapan burung ini banyak nih. Ya sehat. Sudah gitu masanya apa? Ya burung baru kelar mabung itu biasanya pasti ada namparnya gitu. Karena apa? Karena tenaganya belum ada. Dengan sehat tenaga dia ada, itu menandakan bahwa proses dari perjalanan mabungnya sudah siap untuk tampil ke lapangan gitu. Jadi kita harus perhatiin dulu yang ini, yang pertama, faktor pertama. Faktor kedua ada faktor birahi ya. Faktor birahi ini banyak. Kadang-kadang gini, burung udah siap, udah bagus, birahinya udah bagus, tapi dengan banyaknya atau dengan nafsunya kita di lapangan hingga menyebabkan burung kita tadi kita kasih asar puding yang berlebihan, itu bisa naik birahi dan akhirnya nempel, jeruji, ambil bunyi, kayak gitu. Nah, itu faktor kedua. Faktor ketiga itu faktor emosi. Nah, itu juga sama nih. Emosi dan birahi ini sebenarnya sama. Karena apa? Karena kita kadang-kadang gatel di lapangan, lihat burung kita nggak bunyi, kasih tambah. Hongkongnya ditambah, akhirnya dia bunyi, jangkring habis nampar, balik lagi, bunyi lagi, nampar, balik lagi. Sampai kadang-kadang karena memang ketinggian tadi turun ke bawah. Nah, itu faktor yang ketiga. Jadi over emosi nanti dia. Kalau dia udah over, dia pasti ada kendala tuh. Makanya memang sebelumnya sudah saya katakan bahwa kita harus memberikan makan burung sesuai dengan porsinya burung tersebut. Gitu. Berlebihan berarti intinya ya. Nah, faktor yang terakhir, mungkin ada faktor lain. Makanya kalau menurut saya faktor-faktor ini sangat berpengaruh nih. Nah, faktor yang keempat itu faktor masalah kenyamanan. Nah, ini hal yang sepele tapi sangat penting menurut saya. Kadang-kadang teman-teman, wah burung gua over emosi, burung gua over birahi, ngomongnya kayak gitu tuh. Kenyamanan itu dalam artian gimana menurut solusinya? Kenyamanan itu dari segi apa, maksudnya kenyamanan itu gimana? Oh gitu.
Nah, ini masalah kenyamanannya gini. Ada beberapa burung ya, memang dari segi warna kandang pun dia ada tuh yang berpengaruh ya. Ada juga faktor tangkringan. Nah, ini masalah kenyamanan tangkringan. Kenapa? Karena banyak burung yang nggak pas gitu. Nggak pasnya apa? Ukuran kaki sama ukuran tangkringan kadang-kadang besar ukuran kaki gitu. Jadi ketika dia nangkring, dia merasa kepleset gitu. Nah, akhirnya nggak nyaman. Ketika dia nggak nyaman, dia pasti melompat tuh. Dia bunyi melompat. Apalagi umumnya pada burung-burung yang memiliki karakter agresif gitu. Nah, ini harus teman-teman pahami masalah kenyamanan ini. Mungkin di channel-channel lain juga sudah menyatakan masalah kenyamanan ini adalah hal yang penting. Sebenarnya hal yang sepele, tapi ini harus kita perhatiin. Berarti sama kayak kenari. Kalau kenari itu biasanya kan harus ada tangkringan yang gepeng, ada yang petan, ada yang bulat. Gitu. Kadang-kadang nyisir, didis. Berarti itu harus diperhatikan juga. Makanya ada yang bertanya sama saya masalah kenyamanan ini sebenarnya pakai tangkringan apa yang bagus gitu. Sebenarnya semuanya bagus. Permasalahannya apa? Permasalahannya masalah kenyamanan dia, kira-kira nyaman nggak dia. Nah, untuk di tahapan nasional memang semua harus sama gitu kan. Tapi ya kan kita cari solusi lain. Contoh misalnya gini, terutama untuk kenyamanan ini, masalah tangkringan itu, burung lebih cenderung nyaman ketika tangkringan itu adem gitu. Adem, kakinya hitungannya kakinya enak lah kayak gitu. Ngkrem, dia nyaman karena dingin gitu kan. Dengan dingin itu pun dia tanpa teman-teman sadari, dia nyaman itu, dia itu ada faktor atau ada efek ke si burung untuk lebih kontrol emosi gitu kan, untuk bongkar materi gitu. Kenapa? Karena dia merasa asik nih. Kayak kita aja nih, kayak kita nih kalau naik motor juga walaupun ngegas nih ya, kalau gasnya ini duri-duri semua ya nggak nyaman ya kan. Bener. Nah, nyari yang nyaman lah. Ini sarjana murai. Nah, ini bener ini. Ya itu makanya saya bilang, bukan saya ngomong nih. Kenapa saya dijuluki sarjana murai? Memang saya sering melogikakan sesuatu dengan hal sesuatu lain gitu. Kenapa? Karena penting bagi teman-teman, mungkin bermasalah. Bagi saya gini, ada kesamaan di antara itu gitu. Jadi kenyamanan ini memang harus teman-teman perhatiin gitu. Contoh kalau saya pribadi nih ya, untuk kenyamanan ya, biasanya kalau main itu tangkringan saya basahin ya kan? Mau yang atas mau yang bawah saya basahin, atau bila perlu saya masukin ke dalam bak ya. Dicelupin dulu. Saya celupin atau saya rendam gitu. Nah, agar dingin gitu. Ketika dia dingin, dia nyaman, sejuk gitu. Nah, itu juga masalah tangkringan tuh ya. Ada lagi masalah kerodong gitu. Ada yang burung memang dia nggak nyaman dengan suasana panas. Makanya teman-teman banyak yang semprot dulu. Ya, diademin. Atau semprot karpetnya. Gitu. Jadi uapnya suhunya dingin. Ada itu. Itu masalah kenyamanan Om Reno. Om Peri ya. Om Peri lupa ya. Nah, itu masalah kenyamanan. Jadi 4 faktor tadi memang yang kadang-kadang teman-teman secara tidak langsung tidak menyadari bahwa burung nampar itu semata-mata bukan karena birahi atau emosi sebetulnya menurut saya. Kenyamanan. Ada juga masalah kenyamanan, ada juga masalah burung belum siap tampil gitu kan. Ya burung belum siap tampil ya pasti nampar. Saya jamin 100% burung belum siap tampil. Untuk berhatiin dia siap tampil atau belum itu gimana juga solusinya itu, Bu? Untuk kesiapan tampil atau itu badannya selalu berdiri, ketika dibuka sleting kerudungnya selalu tegap. Itu nggak jamin. Masalah gini. Nggak jamin. Karena gini, kesiapan burung itu kita lihat dari biasanya ya. Itu dari kalau menurut saya sih kita sedikit aja ulasnya. Karena memang ini menurut saya pembahasan kita hari ini masalah nampar ya. Intinya sehat, bertenaga, ya kan. Udah gitu yang harus kita perhatiin betul-betul adalah porsi makan. Tuh. Kenapa?
Karena porsi makan ini yang menjadi dilema dari kicau mania. Kenapa? Karena memang kadang-kadang lebih satu aja itu berpengaruh. Ya, makanya pesan saya teman-teman, ya, saya sangat setuju dengan Om Priyo ketika dia mengatakan bahwa semua orang yang main burung itu tidak ada master. Gitu. Kenapa? Itu jawabannya. Kenapa tidak ada master? Kita sama-sama belajar. Itu. Pahami karakter burung Iya, masing-masing. Bener. karena memang harus kita belajar dengan burung kita sendiri. Bener. Gitu. Itu untuk masalah tadi kesiapan burung atau kesehatan, proses dari mabungnya bagaimana. Nah, ada hal yang lain daripada itu, dari 4 tadi, itu masalah gini. Kadang-kadang teman-teman memaksakan bahwa burung yang nampar itu ada yang ngomong kalah mental. Kalau menurut saya bukan belum mapan atau ya? Ya bisa kalah mental atau belum mapan, bisa ikatan seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu burung masih belum siap, dalam kategori burung itu masih stres. Ya, stres itu apa? Karena menurut saya burung-burung yang belum siap ke lapangan itu, contoh ada burung-burung yang memang lagi drop out gitu kan, belum mentalnya belum jadi, dia stres ngadepin lapangan rame kayak gitu, ya stres karena lihat hal yang biasa di rumah dengan tenang, tiba-tiba lihat keramaian stres, lompat-lompat dia tuh, ya kan? Nah itu ada yang kelima, tapi tambahan ini sebenarnya bukan masalah faktor yang keempat tadi, ini faktor X itu, faktor yang dilepas di luar itu faktor burung itu kategori burung bahan lah, kalau bahan untuk lomba lah ya gitu. Jadi belum diajari di lapangan-lapangan yang ramai gitu. Nah itu Om Rene ya. Jadi kira-kira nanti burung Om Rene itu termasuk dalam kategori burung yang mana? Nah pelajari itu. Kenapa? Karena kalau saya sendiri menyatakan menjudge bahwa burung Om Reno itu birahi atau emosi, karena saya tidak bersama burung itu. Nah ini secara teori seperti itu. Jadi yang benar yang bagaimana? Om Reno yang bisa menyatakan bahwa burung Om Reno di tipe mana atau di kategori yang mana, seperti itu. Ya. Nah, ya bagi teman-teman di seluruh kecamatan Nusantara nih ya, saya ingatkan kembali bahwa sebelum burung naik ke gantangan, pahami dulu burung kita tentang kondisi kesehatannya, tenaganya, ya kan, kesiapannya, kemapanannya. Itu yang hal penting. Kenapa? Karena kalau burung tiba-tiba dibawa, itu cuman ada dalam hitungan saya 10% yang bisa jalan. Karena dia ada yang harus belajar dulu, gitu. Ada yang langsung dari rumah, burung rumahan gantang, ya saat itu di ladberan. Kalau di event beda lagi, naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi karena lagi. Suasana mungkin ramai, ramai dengan berdirinya juri, bawa papan tuh ya. Iya. Itu penting. Kenapa? Karena memang ada beberapa burung takut, dengan warna pun ada yang takut. Ada yang pakai atep. Ya betul. Jadi itu permasalahan burung-burung nampar. Nah nanti saya ingatkan kembali, ini kan cuma jadi pengalaman kita. Jadi selama saya memiliki pengalaman ini, itu solusinya pun teman-teman bisa atasi sendiri. Gitu, karena yang bisa mengatasi itu adalah teman-teman sendiri. Solusinya kenapa? Karena saya menyebutkan faktor-faktornya aja. Gitu. Ya Om Rene, mungkin itu aja Om Beri ya. Ya, itu. Ya itu dulu Kicauan Nusantara. Inilah saat kami berbagi bersama Om Peri, dan mungkin ini bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin juga teman-teman ada yang memang ada pengalaman lain. Ya, gitu. mungkin saling sharing berbagi ya. Berbagi. Kami bukan orang yang hebat atau orang yang pintar, karena menurut saya orang yang hebat di dalam burung ini adalah diri dia sendiri dan burungnya yang dia pahami gitu. Ketika dia memahami burung itu, bisa tampil burung itu, berarti dia sudah menyatu gitu. Nah itu ya pesan dari saya terakhir, bukan terakhir ya. Pesan dari saya kalau terakhir sold out. Kalau terakhir sold out dijual. Jadi pesan dari saya ya,
tetap fokus, tetap pelajari burung kita gitu, tetap cari tahu maunya burung kita gitu. Berarti hanya perawat yang tahu berarti? Iya, jawabannya itu iya. Nah, itu aja mungkin dari saya ucapkan terima kasih. Saya Sarjana Murai Jaka bersama Om Peri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.